Kalau misalnya nih teman-teman saat sekarang ini belum nikah, ini saat yang tepat banget buat teman-teman bikin bisnis. Halo Sobat Sukses, di video kali ini kita mau bahas gimana sih kita caranya mulai bisnis tapi tanpa takut gagal. Welcome to YouTube channel Bosen Jadi Karyawan. Nama gue Andre, gue pengusaha online yang mau lihat Indonesia punya lebih banyak pengusaha dan juga punya lebih banyak lapangan pekerjaan. Di channel ini kita bantu karyawan, mahasiswa, dan pebisnis pemula buat bangun bisnis yang sukses dan jadi kaya. Nah, kenapa sih penting kita harus punya mental nggak takut gagal gitu ya? Coba deh teman-teman lihat pertandingan bola atau pertandingan basket gitu ya. Kalau misalnya teman-teman suka nonton atau suka main, karena gue juga suka main basket, akan beda strategi yang dilakukan sama satu tim waktu mereka udah unggul nih satu gol misalnya, atau misalnya udah unggul beberapa poin. Saat mereka bermain itu strateginya beda. Yang awalnya waktu main itu mereka menggebu-gebu gimana caranya skor, gimana caranya bikin gol. Tapi waktu mereka udah menang nih, udah leading, mereka kan lebih cenderungnya bertahan supaya mempertahankan apa yang keunggulan yang dia punya gitu. Akan sangat berbeda gimana kalau kita misalnya fokusnya adalah bertahan, gimana caranya buat kita terus maju dan menyerang kan. Nah, disinilah mental buat nggak takut gagal itu jadi penting dalam bisnis. Kalau kita punya mental yang nggak takut gagal, kita akan terus dan fokusnya adalah menyerang dan gimana kita caranya marketing ke lebih banyak orang supaya bisnis kita dikenal sama lebih banyak orang. Nah, disinilah kita mau bahas gimana caranya teman-teman semua nggak takut gagal. Yang pertama nih teman-teman adalah mulai dari sedini mungkin. Nah, anak-anak muda tuh punya advantage yang luar biasa besar, yaitu waktu, usia. Kalau teman-teman masih muda, itu kita ibaratnya punya waktu yang lebih lama buat nyoba banyak hal baru gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di 20-an atau bahkan kurang dari 20, itu teman-teman masih punya waktu yang panjang banget buat nyobain banyak hal. Dan kalau misalnya nih, kita udah coba banyak hal, terus gagal, ya udah, coba lagi gitu. Jangan nyerah gitu aja. Nah, itu keuntungan kalau kita mulai dari sedini mungkin. Kita masih punya banyak waktu kok gitu. Nyantai aja. Kita berusaha, kalau misalnya gagal ya udah coba hal baru atau coba hal yang sama dengan approach yang berbeda. Jangan ngelakuin kesalahan yang sama gitu. Nah, kalau masih muda itu juga enak mulainya. Kita nggak punya tanggungan apa-apa. Bayangin kalau udah umur misalnya 30-an yang udah punya anak, punya istri yang harus dihidupin. Nah, jadi lebih susah kan? Karena kita ada tanggungan. Kalau ibaratnya kita nggak bisa provide lebih gitu, kalau kita nggak bisa provide makan, ya nanti anak kita makan apa? Kalau misalnya nih teman-teman saat sekarang ini belum nikah, ini saat yang tepat banget buat teman-teman bikin bisnis. Kalau nanti punya tanggungan itu bakal susah guys. Itu udah cerita yang berbeda. Dan teman-teman juga harus punya mental nothing tulus. Kalau memang gagal, ya udah nggak apa-apa gitu. Coba lagi aja. Nah, kita semua masing-masing juga ibaratnya kalau pebisnis, ibaratnya ada jatah gagalnya. Semakin cepet teman-teman abisin jatah gagal, itu teman-teman akan semakin cepet juga bisa sukses gitu ya. Bisnis teman-teman bisa sukses karena ibaratnya, oh gue udah pernah lewatin ini, gue misalnya udah pernah ditipu orang, gue udah pernah misalnya jualan kagak laku, gue udah pernah ditolak sama sana sini. Nah, semakin cepat teman-teman habisin jatah gagalnya, semakin cepat juga teman-teman mencapai kesuksesan. Cara kedua nih teman-teman adalah punya tabungan yang cukup. Fokus di kata-kata cukup. Cukup di sini itu adalah cukupnya kamu. Cukupnya kamu itu berapa? Tergantung dari lifestyle-nya kamu masing-masing. Kalau ibaratnya kamu hidupnya hemat, makan di rumah terus, masak gitu ya, biaya hidupnya juga pasti akan lebih rendah dibanding kamu keluar makan dan lain-lain, biasa pesen makanan di sana sini gitu ya. Terus ada membership apa-apa, kartu kredit lah dan lain-lain. Itu juga bakal pengaruh banget. Nah, gue suggest kalau misalnya teman-teman mau mulai bisnis, coba deh teman-teman sisihin yang namanya tabungan 6 bulan biaya makan ya, biaya hidup gitu. Udah ada 6 bulan. Jadi misalnya kalau teman-teman punya bisnis dan bisnisnya nggak menghasilkan selama 6 bulan pertama, teman-teman masih bisa makan. Tapi masa iya sih bisnisnya nggak menghasilkan sama sekali dalam waktu 6 bulan ya kan? Pasti ada lah gitu. Ada
ada hasilnya lah dari teman-teman yang udah jalanin bisnisnya, pasti ada hasilnya gitu. Nah, itu yang membuat teman-teman punya punya keberanian buat melangkah, karena teman-teman punya, ibaratnya kalau misalnya jatuh ada kasurnya gitu ya, di bawahnya ada kasurnya, jadi nggak masalah. Nah, gimana cara ngumpulinnya gitu? Teman-teman identify dulu, ketahui dulu biaya hidupnya teman-teman tuh berapa sih, misalnya 1 bulan. Contoh misalnya, biaya hemat-hemat gitu, ibaratnya kayak standar lah. Let's say 3 juta misalnya biaya hidup. Nah, berarti teman-teman harus punya 18 juta buat teman-teman yang ada di tabungan, buat teman-teman bisa hidup waktu jalanin bisnis. Nah, disinilah teman-teman harus punya mental atau kebiasaan buat menabung gitu, ya. Itu cara yang kedua, punya tabungan yang cukup. Ketiga adalah kalkulasi resiko yang akan terjadi. Kenapa sih sebenarnya orang takut? Karena dia nggak tahu kemungkinan terburuk yang akan terjadi kalau misalnya dia ngelakuin sesuatu itu apa. Kalau misalnya dia tahu, dia akan lebih siap gitu ya. Contoh, bisnis deh. Sebenarnya kemungkinan terburuk yang akan terjadi waktu bisnis sebenarnya apa sih? 1, misalnya jualannya nggak laku. 2, modalnya misalnya habis ludes semua, terus nggak menghasilkan. Nah, kalau misalnya kita udah tahu kemungkinan terburuk itu, dan kita bisa tolerir maksudnya kemungkinan terburuk itu, berarti kita siap buat ngelakuinnya. Nah, fokusnya kita adalah gimana kita mencegah kemungkinan terburuk itu terjadi. Kita berusaha supaya hal yang terburuk itu nggak terjadi, dan kita pikir gimana caranya bisnis kita itu bisa sukses. Itu kalau kita tahu kalkulasi terburuknya seperti apa, kita akan lebih berani buat melangkah. Bener kan? Keberanian itu bukan melakukan sesuatu tanpa rasa takut. Semua orang juga pasti punya rasa takut. Gua pun punya rasa takut saat mulai bisnis gua. Tapi keberanian itu adalah tetap melakukan hal yang mau kita lakukan dengan rasa takut itu. Rasa takutnya tetap ada, teman-teman. Tapi kita lebih berani karena kita udah punya 2 hal yang tadi. Kita udah siapin semuanya, kita udah prepare. Walaupun misalnya hal buruk terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe juga, karena kita akan ngomongin bisnis setiap minggunya. Dan juga di share ke teman-temannya, biar sama-sama pintar gitu ya. Dan juga boleh banget dicek playlist mulai bisnis yang ada di sini, karena kita juga ngomongin tentang mulai bisnis. Bisa banget teman-teman yang mau mulai bisnis bisa dicek playlistnya di situ. Dan juga thank you banget yang udah nonton. Semoga teman-teman punya bisnis yang sukses, dan saatnya kamu jadi pengusaha. Dadah!